Iya teman-teman, kita sudah bicara tentang bagaimana jiwa ini perlu untuk selalu dibersihkan ya. Tidak hanya tubuh yang kita sehatkan, tidak hanya hati yang kita buat semakin mampu melayani orang lain dan jauh dari egoisme, dan juga tidak hanya pikiran yang selalu kita kembangkan dengan belajar, tetapi pertanyaannya kalau jiwa kita tidak kita bersihkan, maka bagaimana semua tentu yang kita sudah siapkan tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita, sehingga akan sulit bagi kita untuk mengimplementasikan. Masuk pada materi pertama tentang effective leadership ya. Kita bicara yang pertama tentang siapakah pemimpin itu, dan bicara yang kedua adalah kita siapkan yuk diri kita. Lalu kita juga boleh dong melihat bagaimana manajemen versus kepemimpinan. Artinya manager versus leaders gitu ya. Dan yang keempat kita akan bicara tentang leader style atau gaya kepemimpinan. Ini gaya kepemimpinan yang kita pilih untuk menurut saya ya, menurut kami nih, yang kami rekomendasikan adalah gaya servant leadership. Nah, itu teman-teman semua ya, kita akan bahas di sini. Dari beberapa rekomendasi atau beberapa informasi tentu valid yang saya dapatkan, bahwa Indonesia ini kan sedang mengalami bonus demografi ya, Anda tahu itu ya. Di tahun 2045 kita ingin mencapai tahun yang emas gitu. Ya, tahun emas itu apa sih sebenarnya? Indonesia ingin menjadi negara maju. Ya, negara maju yang indikatornya menjadi negara 5 besar di dunia. Sekarang berapa nih posisi kita gitu kan? Dan langkah berikutnya sebelum menginjak tahun 2045 kita berada di tahun 2030. Kita dulu sebelum masuk tahun emas kita wajib menjadi negara 7 besar ekonomi ya di dunia tentu. Nah, karena kalau kita nggak mencapai itu, kita akan menjadi negara yang terus ada di kelas menengah selamanya seperti saat ini. Jadi ini adalah sebuah lompatan yang kita harapkan tentu teman-teman, karena kita memiliki itu tadi, mendapat hadiah yaitu bonus demografi. Ya, sebanyak 75% atau berapa persen nih? Coba Anda cari datanya. Tapi yang saya dengarkan adalah datanya ini mendengar dari beberapa informasi 75% bahwa penduduk Indonesia itu adalah anak muda, millennials, dan lebih banyak tentu Gen Z ya. Anda termasuk di dalamnya? Ya, bersyukur ya. Nah, tapi sebuah kenyataan ya yang kita tidak mau pungkiri, tapi tentu ini perlu kita seimbangkan. Nanti kita tidak melulu berkaca atau melihat dari sisi yang mungkin agak-agak berat gitu ya untuk kita lalui, tapi bolehlah kita melihat kenyataan ini, karena positifnya adalah untuk kita sendiri menyiapkan diri kita. Jadi kita sebagai leader itu perlu tahu siapa sih sebenarnya yang sekarang kita pimpin, siapa yang sekarang kita hadapi. Mereka adalah rata-rata Gen Z tentu ya. Ya, indikatornya atau ciri-cirinya teman-teman mungkin sudah ketahui ya. Selain banyak hal bagus tentu yang mereka miliki adalah kecepatan mereka untuk mengeksekusi sebuah pekerjaan gitu kan. Itu kan cepat juga ya mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang kreatif gitu ya, sehingga cepat untuk pindah-pindah gitu, karena biasanya orang kreatif itu relatif cepat ada di kurva kebosanan gitu, sehingga sebelum turun mereka akan melompat. Nah, kenyataan ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menyukai informasi yang sepotong ya. Budaya ini mengajarkan mereka untuk ada di titik itu, yaitu apa? Ya, sosial media yang saat ini seperti TikTok, Reels dan seterusnya. Itu kan mereka itu hanya mendapatkan informasi yang sepotong ya. Informasinya tidak penuh. Ini salah satu contoh juga saya berikan rekaman yang panjang, mereka enggan untuk mendengar ya. Mereka lebih menyukai yang ya kira-kira hitungannya mungkin paling banyak 1 menit ya, bahkan beberapa detik ya. Nah, informasi yang sepotong itu tentu kurang bisa memberikan gambaran yang seutuhnya apa sebenarnya substansi daripada informasi di dalamnya, sehingga yaitu tadi akhirnya apa? Akhirnya mereka melihat kenyataan kenyataan yang mereka hadapi itu seperti itu gitu. Jadi hanya sepotong itu, gambarannya nggak utuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua didapatkan dengan cara mudah, karena ya konten-konten sosial media ini pada akhirnya mendorong atau memberikan stimuli kepada kita semua, termasuk juga Gen Z ya. Mereka itu kayak oh ya dapat ini gampang ya, contoh-contoh sekarang yang jadi selebgram gitu ya, jadi
ya TikTokers gitu, dan ya sejenisnya, kok cepet ya bisa kaya gitu tanpa melalui proses. Akhirnya apa, yang namanya proses tuh agak sulit lah ya diikuti, kok kayaknya udah berat duluan gitu, melihat yang berat langsung mundur gitu. Ini juga evaluasi bagi diri saya sendiri ya, teman-teman semuanya ya, karena ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh Gen Z tapi juga seperti saya ini yang sudah senior, dan juga teman-teman yang masuk pada milenial, Gen Y mungkin ya, itu juga rasanya masih ada juga tendensi ke sana ya. Bagi sebagian tentu harus perlu hati-hati ya, bahwa kita perlu tahu bahwa semua itu adalah bisa didapatkan dengan proses, apalagi sesuatu yang sangat indah besar gitu, nggak mungkin dicapai dengan instan. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya ketika kita atau teman-teman menemui kesulitan, maka healing itulah yang dicari atau ingin dicapai gitu. Healingnya ya yang sejauh yang kita tahu adalah mereka healingnya benar-benar di titik-titik yang bisa memberikan kesenangan gitu, menjauhi dari hal-hal yang memberatkan, sehingga mereka dalam tanda kutip agak bisa dibilang melarikan diri gitu ya. Kayak mereka bukan fight dengan keadaan itu, tetapi flight gitu. Jadi melarikan diri gitu ya. Kan seharusnya orang-orang yang menjalani proses tuh mereka mau konfront dengan keadaan gitu, mau fight dengan situasi itu, tapi mereka enggak. Karena dianggapnya bahwa hal-hal yang menyenangkan itu bisa menghilangkan kesulitan sesaat, walaupun ya sebenarnya kesulitan itu akan tetap datang kalau memang apa yang kita inginkan itu ada di jalan tersebut. Mau nggak mau kita harus kembali ke jalan tersebut, yaitu jalan yang lebih berliku, lebih sulit, lebih perlu ketangguhan, perlu kegigihan gitu. Tapi kan rata-rata Gen Z yang saat ini menjadi apa ya namanya, menjadi masyarakat Indonesia, menjadi bagian besar daripada rakyat Indonesia ini, adalah indikatornya seperti itu. Walaupun tidak selalu Gen Z seperti itu ya, tetapi kita bicara ya hal-hal yang tentu lebih banyak begitulah, kira-kira ya lebih banyak seperti itu.